Perkenalkan, saya Kris Hervina Rani Lidiawati dari Fakultas Psikologi UPH. Dalam video kali ini kita akan belajar Theory of Learning atau teori belajar. Adapun beberapa hal yang kita pelajari adalah 3 pendekatan teori belajar. Pada part pertama ini kita akan belajar prosedur dan teori dari classical conditioning. Tiga teori yang menjelaskan apa itu belajar adalah classical conditioning, dengan tokoh yang ternama adalah Ivan Pavlov. Kemudian operant conditioning adalah L. Thorndike, yang terkenal dengan law of effect, biasa kita kenal dengan istilah konsekuensi. Dan yang ketiga adalah pendekatan kognitif dari Albert Bandura. Sebelum kita membahas teori belajar, maka kita perlu untuk menyamakan persepsi terkait belajar itu sendiri. Belajar merupakan perubahan yang sistematis dan relatif permanen pada perilaku yang terjadi melalui pengalaman dan adanya stimulus dan respon. Perilaku sendiri merupakan perilaku yang dapat diobservasi ataupun yang tidak dapat diobservasi. Langkah pertama adalah memilih stimulus dan respon. Stimulus, ada yang stimulus yang tidak terkondisi, stimulus yang menghasilkan respon tanpa dipelajari terlebih dahulu. Dalam konteks eksperimen, makanan menjadi unconditional stimulus. Kemudian ada respon yang tidak terkondisi adalah reaksi yang tidak perlu dipelajari sebelumnya. Lalu ada stimulus yang bersifat netral dan juga ada unconditioned stimulus dan unconditioned respon. Langkah kedua adalah membangun pengkondisian klasikal, lalu tahap berikutnya adalah membentuk pengkondisian klasik itu sendiri. Tahap ketiga yaitu menguji pengkondisian klasik ini. Berikut ini adalah salah satu contoh eksperimen yang terkenal di dalam psikologi, percobaan dari Ivan Pavlov pada anjing. Tahap pertama yaitu mengkondisikan stimulus berupa makanan yang menghasilkan air liur sebagai respon yang alamiah. Lalu dilakukan pengkondisian stimulus bel, namun anjing tidak memberikan respon. Selama pengkondisian, maka bel secara bersamaan dengan makanan menghasilkan respon air liur. Setelah pengkondisian beberapa waktu, maka hanya dengan bel menghasilkan air liur. Dalam konteks ini, air liur bukan merupakan respon alamiah lagi, namun respon yang sudah dikondisikan. Adapun beberapa konsep dalam pengkondisian ini terdapat beberapa konsep seperti generalisasi, diskriminasi, extinction, dan spontaneous recovery. Generalisasi merupakan kecenderungan kita untuk menganggap bahwa stimulus yang baru mirip dengan stimulus yang terkondisi yang asli, sehingga memunculkan respon yang mirip dengan respon yang terkondisi. Diskriminasi merupakan proses belajar untuk merespons stimulus tertentu dan tidak berespon ke stimulus yang lain. Sementara extinction merupakan pelemahan respon yang terkondisi ketika stimulus tidak terkondisi tidak hadir. Misal, air liur menjadi tidak akan muncul lagi karena ketika bel berbunyi tidak diikuti dengan makanan. Lama-kelamaan, maka ketika bel berbunyi, belum tentu air liur akan muncul. Spontaneous recovery merupakan proses dalam pengkondisian klasik ketika respon terkondisi dapat kembali muncul setelah penundaan tanpa pengkondisian kembali. Adapun teori ini mengandung nilai adaptif, karena manusia harus bertahan hidup seperti mencari makanan, mencari pasangan, menghindari rasa sakit, dan tidak nyaman. Rest aversion learning menunjuk pada kepekaan panca indera kita untuk menangkap tanda yang dapat membuat kita sakit atau membuat kita menghindari dari rasa tidak nyaman. Misal kita mencium bau menyengat dari makanan dan sepertinya basi, membuat kita tidak akan makan karena itu akan dapat membuat sakit perut. Adapun aplikasi dari pengkondisian klasik ini dalam beberapa teknik terapi seperti terapi exposure, systematic desensitization, flooding, dan aversion terapi. Demikian video kali ini, sampai ketemu dalam video pembelajaran berikutnya.